Guys, balik sama gue, Anton Golan, dan kali ini gue mau bahas HP yang udah gue pakai selama 1 bulan, yaitu Galaxy Z Flip 3. Sebenarnya HP foldable kayak gini udah masuk ke wishlist gue dari tahun lalu sih. Tapi gue baru berani beli sekarang soalnya harganya sekarang lebih masuk akal dan speknya juga lebih bagus dari yang dulu-dulu. Jadi tanggal 17 Agustus kemarin gue ikutan pre-order Galaxy Z Flip 3 versi RAM 8GB dan ROM 128GB warna hijau. Sebenarnya gue pengen yang warna putih tapi itu harganya mahal banget guys, jadi akhirnya gue pilih yang warna hijau aja. Terus boxnya sendiri tipis banget guys, dan isinya juga nggak banyak. Di sini cuma ada HP-nya, kertas-kertas, dan kabel charger. Jadi bisa dibilang isinya sama aja kayak isi box Galaxy S21 Plus, soalnya isinya sama-sama nggak ada yang seru untuk dibahas kecuali HP-nya. Nah, walaupun boxnya boring, untungnya HP-nya seru guys. Pas pertama kali pakai, gue kira serunya cuma di awal-awal doang, tapi setelah sebulan pakai, ternyata gue makin ketagihan pakai HP ini. Gue akhirnya lanjut pakai HP ini selama sebulan lebih karena bagi gue sensasi flipnya itu nyenengin, proses buka tutupnya itu satisfying, dan itu kasih sensasi pemakaian yang lebih fresh. Apalagi setelah pakai smartphone dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Kalau dari desain sebenarnya nggak ada yang spektakuler di sini, tapi karena dia bisa dilipat, tampilannya jadi kelihatan imut banget. Soalnya ukurannya kecil pas dipegang. Terus di tangan juga HP ini terasa enak, soalnya selain kecil ternyata bodinya juga enteng, nggak tebel, dan kesan mewahnya juga kuat. Sesuai banget lah dengan harganya yang tembus sampai 15 juta lebih. Oh ya, walaupun bodinya kecil, HP ini punya layar yang ukurannya besar di 6,7 inch. Aspek rasionya ngebuat layarnya kelihatan lebih seksi karena kelihatan lebih tinggi dan lebih langsing kalau dibandingin sama HP yang biasa, tapi sebenarnya tampilannya agak sedikit nggak normal karena ada cekungan di tengah layarnya. Itu memang agak terasa aneh, soalnya cekungannya emang kelihatan banget, tapi setelah beberapa hari pakai, gua rasa itu bisa diabaikan soalnya pas layarnya dihidupkan, itu sebenarnya cekungannya nggak terlalu kelihatan dan lama-lama juga jadi terbiasa. Gue bisa abaikan itu karena sebenarnya distorsi dari cekungan layarnya itu nggak terlalu terasa. Terus alasan lainnya juga adalah karena kualitas gambarnya udah masuk ke level yang memuaskan. Kalau dari speknya sendiri, Galaxy Z Flip 3 ini udah pakai panel layar kelas flagship high-end dan kualitas gambar yang keluar memang bagus banget. Bagi gue ini kualitasnya udah enak banget untuk keseharian. Bahkan gue sering banget pakai ini untuk notifikan sebelum tidur. Soalnya selain gambarnya bagus, dia juga punya dual speaker yang suaranya mantap. Tapi yang menarik dari layarnya justru bukan dari kualitas layarnya. Soalnya dari dulu HP Samsung yang high-end itu kualitas layarnya udah gokil-gokil. Bagi gue yang menarik dari layarnya ini adalah gimana cara dia ngubah cara pakai dari kameranya. Karena layar utamanya fleksibel dan bisa ditekuk, itu ngebuat cara pemakaian kameranya jadi jauh lebih unik. Saat layarnya ditekuk, HP ini bisa dipakai ngaca dengan cara yang feminim banget, dan HP ini juga bisa berdiri sendiri kalau ditaruh di tempat yang datar. Ini bisa mempermudah proses foto atau record video, terutama saat kita take gambar sendiri dan gak ada yang bisa pegangin HP-nya, atau saat lagi kita mau ambil gambar dari angle-angle yang sulit. Terus selain itu ini juga seru banget kalau dipakai untuk video callan. Tapi sayangnya sekarang ini baru support di Google Duo doang dan belum bisa di WhatsApp atau Instagram Live. Tapi nggak ada yang tahu, mungkin aja kedepannya WhatsApp dan Instagram bisa support video call dengan cara yang kayak gini. Terus di samping kameranya ada layar kedua yang fungsinya kayak smartwatch. Ini bisa dipakai untuk cek waktu, baterai, cek notifikasi, ganti-ganti lagu, dan lain-lain. Tapi yang seru, dia punya akses ke kameranya yang ngebuat dia bisa dipakai untuk selfie dan juga vlogging. Setelah gue cobain, setidaknya ada 3 hal yang ngebuat proses vlogging dan juga selfie jadi lebih seru karena layar keduanya ini. Yang pertama, cara pakainya tuh jadi lebih gampang. Terus yang kedua, kamera juga jadi lebih powerful karena yang dipakai adalah kamera utamanya. Dan yang ketiga, prosesnya jadi nggak terlalu mencolok karena layarnya kecil dan bodinya juga kecil, jadi nggak kelihatan banget lah saat kita lagi selfie atau vlogging. Jadi ya bagi gue itu semua ngebuat cara pakai kameranya jadi lebih fun, soalnya prosesnya itu lebih unik dan juga lebih seru dari HP normal. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah hasilnya bagus? Kalau dari speknya, HP ini punya kamera ultra wide 12 megapiksel, kamera utama 12 megapiksel dengan OIS, dan kamera selfie 10 megapiksel. Di sini nggak ada kamera ultra telephoto atau kamera yang bisa record video 8K. Jadi kalau dibandingkan dengan HP normal, jumlahnya emang jauh lebih sedikit. Tapi untungnya, walaupun kayak gitu, hasil foto dan video dari kameranya udah terhitung bagus. Gue bilang kameranya bagus karena semua kameranya bisa kasih hasil foto dan video yang bagus. Nggak cuma kamera utamanya, kamera ultrawide dan kamera selfie-nya juga punya ketajaman yang tinggi dan warna-warna yang cakep. Hasil foto dan video kamera ultrawide-nya bahkan hampir sama dengan kamera utamanya, dan itu ngebuat pindah-pindah antar kameranya jadi terasa lebih seru. Kemarin gue juga coba bandingin dengan kameranya Galaxy S21 Plus, dan dari beberapa foto yang gue ambil, ternyata hasilnya itu nggak jauh beda. Paling bedanya foto Z Flip 3 sedikit lebih terang daripada S21 Plus, tapi selebihnya ketajaman dan warnanya cenderung sama di kondisi terang maupun gelap, dan gue rasa ini nice banget.
Tapi karena Z Flip 3 nggak punya kamera telefoto, hasil zoom dari kameranya emang nggak begitu bagus. Kalau dibandingkan dengan S21 Plus yang punya kamera telefoto, beda tingkat detail fotonya itu emang kelihatan banget. Jadi ya kalau kalian emang suka ngezoom, mungkin Z Flip 3 ini bukan HP yang cocok. Tapi kalau kalian nggak suka ngezoom, gue rasa ketiga kameranya udah bisa banget kok untuk ngasilin foto yang bagus. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 3, resolusinya 4K 30 fps. Sebenarnya dia bisa 4K 60 fps, tapi kita coba yang 4K 30 fps aja. Di sini dia bisa pindah-pindah dari lensa utama ke lensa wide, kayak gini contohnya, dan bisa dibalikin lagi. Sebenarnya ini udah stabil, udah ada OIS-nya soalnya, dan juga udah ada optical image stabilization. Tapi kita akan coba jalan juga kira-kira untuk tes gimana kestabilan dari Galaxy Z Flip 3. Contoh perekaman menggunakan kamera depannya, bisa teman lihat ini langitnya lagi cerah. Kita ketes HDR dari kamera depannya. Menurut gue sih bagus ya, cerah dan juga langitnya juga kelihatan jelas walaupun lagi terang banget sekarang jam 2 siang. Dan kita juga bisa pindah-pindah dari lensa kamera depannya. Terus kita juga bisa pindah ke lensa ultra wide. Jadi seru banget sih kalau misalkan dipakai untuk, soalnya bisa dipakai untuk vlogging juga dan macam-macam. Terus untuk performanya sendiri, walaupun bodi HP ini tipis dan kecil, ternyata performanya kuat banget. Bahkan ini lebih kuat dari Galaxy S21 Plus yang biasa gue pakai. HP ini terasa lebih kuat karena dia pakai prosesor yang beda dari flagship Samsung yang lain. Kalau yang lain pakai Exynos atau prosesor buatan Samsung, HP ini malah pakai prosesor high-end-nya Qualcomm yaitu Snapdragon 888. Kalau dari benchmark, Galaxy Z Flip 3 ini punya nilai yang lebih tinggi dari Galaxy S21 Plus, dan in real life, gue sering banget pindah-pindah dari Galaxy S21 Plus ke Galaxy Z Flip 3, dan disitu gue ngerasa performa dari Flip 3 ini terasa lebih cepat dan lebih stabil juga, terutama kalau dipakai untuk main game. Gue yakin tujuan utama orang beli HP ini bukan untuk main game, tapi gue justru sering banget main game di sini. Soalnya gaming performance-nya udah masuk ke level yang memuaskan. Gue sering pakai HP ini untuk push rank Mobile Legends minimal 2 jam sehari, dan kadang-kadang gue juga sering main Genshin Impact berjam-jam di HP ini di settingan maksimalnya. Dan di situ gue ngerasa performanya ada di atas Galaxy S21 Plus, dan itu bagus banget karena seru aja HP si kecil ini nggak kompromi sama sekali di performa. Paling minusnya kalau dipakai ngegame lama-lama, bodi HP ini jadi agak anget. Tapi menurut gue itu masih normal, soalnya bodi HP ini kan emang tipis banget dan frame-nya juga terbuat dari metal. Terus pinggiran layar HP ini juga sebenarnya nggak terlalu responsif kalau dipakai untuk main game, tapi untungnya itu bisa dibuat 100% normal kalau fitur touch sensitivity-nya diaktifkan. Terus minus yang ketiga adalah daya tahan baterainya bener-bener boros kalau dipakai untuk main game. Bahkan untuk pemakaian sehari-hari aja, menurut gue ini daya tahan baterainya ada di bawah standar. Biasanya HP yang layarnya 120Hz dan punya prosesor se-powerful ini minimal punya baterai yang kapasitasnya di atas 4000 mAh. Tapi si Galaxy Z Flip 3 ini ternyata punya kapasitas baterai yang kecil banget, yaitu 3300 mAh doang. Dan setelah gue cobain di 3 skenario, ternyata screen on time yang gue dapet dia nggak bisa tembus di atas 4,5 jam, dan menurut gue itu ada di bawah standar. Karena yang lain biasanya minimal dapet sekitar 5 jam ke atas, bahkan 5 aja udah terhitung kurang buat gue sebenarnya. Nilai segitu udah nunjukin kalau sebenarnya HP ini bukan untuk power users, karena gue yakin baterainya nggak akan bisa buat puas. Tapi kalau cuma dipakai untuk chatting, browsing, streaming, dan foto-foto, HP ini masih bisa kuat kok dipakai selama seharian. Apalagi kalau misalkan refresh rate-nya diturunin ke 60Hz. Oh ya, kalau untuk ngecas sendiri, HP ini bisa ngecas pakai wireless charging dan udah support charger Samsung yang sampai 25 watt. Charging time-nya sendiri cukup lama karena dia butuh waktu sekitar 90 menit untuk full charge. Gue bilang ini lama soalnya kapasitas baterai HP ini kan kecil banget, dan HP lain yang baterainya lebih besar aja kadang ada charging time-nya yang di bawah 60 menit. Terus untuk fitur lainnya, dia juga udah support NFC, side fingerprint scanner, water resistor-nya juga udah ada karena dia udah punya sertifikasi IP68. Paling yang kurang dari fiturnya, dia belum support Samsung DeX dan
Oke, kesimpulannya setelah 1 bulan pakai bisa dibilang gue seneng pakai HP ini soalnya cara pakainya seru dan buat gue ketagihan, terutama proses flip dan juga pemakaian kameranya. Tapi gue nggak yakin tetap pakai HP ini ke depannya soalnya baterainya nggak bisa keep up dengan pemakaian gue yang super heavy dan itu beneran buat gue nggak leluasa pakai HP ini. Jadi menurut gue kalau kalian mau beli HP ini yang harus pertimbangkan paling pertama adalah baterainya. Soalnya daya tahan baterainya emang beneran pas-pasan. Tapi kalau kalian emang tipe user yang santai terus pengen coba sesuatu yang baru dan seru-seru, kalian harus banget cobain HP ini soalnya di luar baterainya, menurut gue ini adalah HP yang seru banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk Galaxy Z Flip 3. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao!